Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Makasih Bella sudah typing. Judul khotbahnya Merdeka dalam Kesehatan Ilahi. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dalam kitab Keluaran, waktu orang Israel, ya makasih Bella buat typing judulnya, ya waktu orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dan waktu mereka ada dalam perjalanan menuju Kanaan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada mereka bahwa Tuhan akan menolong mereka apabila mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memasang telinga, mereka taat kepada firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan akan menjaga mereka, bahkan Tuhan tidak akan menimpahkan penyakit kepada mereka, karena Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, ya. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ya, kita sudah belajar beberapa hari ya, kemarin saya bicara tentang merdeka dalam berkat Tuhan. Nah, di situ saya berkata bahwa dampak dari dosa adalah bukan saja manusia dikutuk dengan kemiskinan, tapi manusia juga dikutuk dengan sakit penyakit. Sakit penyakit adalah dampak dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah lebih jelas waktu Yesus datang, karena Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Dan bukti Tuhan ingin kita sehat adalah waktu Tuhan ada atau Yesus ada di dunia, Ia menyembuhkan. Alkitab mengatakan Dia menyembuhkan segala penyakit. Perhatikan Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala, perhatikan kata segala penyakit dan kelemahan, ya, segala penyakit dan kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa di Nazaret Yesus tidak melakukan mujizat, bukan karena ya Tuhan tidak mau, tetapi karena di Nazaret mereka tidak percaya, karena mereka berkata bahwa Dia ini anak Yusuf, kami kenal saudara-saudaranya, kami kenal orang tuanya, kami tahu hidupnya, ya. Dan Yesus tidak melakukan mujizat. Artinya kalau kita percaya, Tuhan mau supaya saya dan saudara sehat. Kalau kita sakit, kita disembuhkan. Saya tidak mengajar Injil kemakmuran, tapi saya mengajar Injil kesembuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita jadi orang Kristen yang sehat. Karena ada pemahaman-pemahaman yang salah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ya kadang-kadang penyakit ini diizinkan Tuhan. Ya, saudara, Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa penyakit itu diberikan oleh Tuhan, bukan dia diizinkan, betul, tapi diberikan oleh Tuhan itu tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak mau supaya saya dan saudara sakit. Kadang-kadang Dia mengizinkan itu terjadi, tapi ada tujuan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kehendak Tuhan yang paling utama adalah saya dan saudara sehat. Saya dan saudara menikmati kesehatan ilahi. Saya dan saudara menikmati semua yang terbaik, karena Dia atau Allah sendiri merancangkan rancangan untuk saya dan saudara. Ya, orang berpikir bahwa kalau dia olahraga saja tanpa Tuhan dia sehat. Tapi faktanya, Bapak Ibu Saudara, orang yang jadi olahragawan sendiri, ya, juga meninggal, sakit, saudara-saudara, ya, oleh karena
sebenarnya kesehatan yang betul itu Bapak Ibu Saudara adalah kesehatan ilahi yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tuhan berikan kepada kita, karena itulah adalah kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 7, Mazmur 91 ayat 7 di situ dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Ya, karena itu saya dan saudara harus menyadari bahwa kita sehat itu anugerah Tuhan dan adalah kehendak Tuhan untuk kita sehat. Kenapa? Karena kita bisa salah mengerti. Ya, saya pernah cerita di sini. Mungkin ada di antara saudara masih ingat, tetapi seperti ada seorang ibu yang kena penyakit darah tinggi. Ya, dan saudara-saudara, dia darah tinggi dan dia adalah seorang pelayan di gereja, dia seorang pendoa di gereja, dia kena darah tinggi. Dan kemudian satu waktu mereka sedang ada untuk persiapan doa, kemudian ibu ini datang ke gembala sidangnya dan dia berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah tahu bahwa Tuhan Tuhan berikan saya darah tinggi supaya saya rendah hati. Ya, supaya saya menjadi anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang rendah hati. Dan gembalanya kaget karena gembalanya tahu kebenarannya. Dan dia berkata, ibu, kalau begitu kita berdoa supaya semua pelayan di gereja ini kena darah tinggi, supaya semua rendah hati. Ya, jadi saudara, ini kadang-kadang konsep kita yang salah tentang penyakit. Nah, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat bahwa Tuhan memberikan kesehatan ilahi. Tuhan memberikan saya dan saudara kesehatan ilahi. Nah, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari ayat Keluaran 15 ayat 26. Yang pertama, merdeka dalam kesehatan ilahi apabila kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ya, sekali lagi, merdeka dalam kesehatan ilahi apabila kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan jelas, tadi kita sudah baca tapi saya baca ulang. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas firman Tuhan berkata, bahkan panjang sekali Tuhan berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, nah kalau kita lihat kata mendengar di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Ibrani syama. Syama itu Bapak Ibu Saudara tidak hanya sekedar dengar khotbah, tidak sekedar dengar firman Tuhan. Itu sebabnya berulang-ulang saya bilang di sini, kalau saudara membutuhkan mujizat Tuhan, secara khusus di room live saya, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang membuat imanmu bertumbuh. Waktu imanmu bertumbuh, engkau siap untuk mengalami mujizat. Firman Tuhan yang membuat engkau dewasa. Kenapa? Karena ya saya ingat waktu Pastor Bastian datang ke rumah saya kemarin dulu, ya kemarin datang, kami dua sharing dan kami sharing soal pelayanan dan beliau berbicara tentang beliau melayani banyak orang dan ada masukan dari saya. Ya saya lihat luar biasa Tuhan pakai Pastor Bastian lewat karunia mujizat melayani orang, melepaskan orang. Tapi saya berkata bahwa betapa pentingnya mereka juga dibimbing, di follow up sehingga mereka bertumbuh, mereka dilayani sehingga mereka bertumbuh di dalam firman. Kenapa? Karena kalau orang tidak bertumbuh di dalam firman, mereka tidak bertumbuh dalam firman, setelah mereka sembuh,
mereka akan kembali dalam kehidupan lama mereka, dan penyakit bisa datang lagi karena Yesus bicara tentang sebuah rumah yang dibersihkan, kemudian rumah itu bersih tapi karena tidak diisi, kemudian datanglah 7 roh yang lebih jahat lagi. Ya, lebih jahat lagi. Nah, kata syama di sini mendengar, Bapak Ibu, bukan sekedar mendengar, tapi kata syama ini adalah mendengar dengan cerdas, ya. Mendengar dengan cerdas, kata syama itu. Nah, dikatakan seringkali dengan implikasi perhatian dan ketaatan. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami kesehatan ilahi, kesembuhan dari Tuhan, tapi kita perlu mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan cerdas, mendengar dan belajar untuk taat, mendengar dan percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kita mendengar dan percaya, kita sedang menempatkan diri kita untuk siap mengalami mujizat. Kita sedang menempatkan diri kita untuk ada di dalam kehendak Tuhan untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kita mendengar, kita memiliki pendengaran, kita taat, dengar dengan cerdas, kita taat kepada firman Tuhan. Waktu kita taat Bapak Ibu Saudara-saudara, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Di sini juga Tuhan berkata memasang telinga, ya. Memasang telinga ini berasal dari kata Ibrani azan, ya. Luar biasa waktu saya baca ini, ya, shalom saudari cinta. Ya, kata azan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah bahasa Arab juga satu rumpun dengan bahasa Ibrani, ya? Bahasa simetik, ya, istilahnya. Jadi kata azan ini kita tahu dengan orang saudara muslim yang ada azan, ya. Mereka ada azan. Nah, azan itu mempunyai pengertian berilah telinga, ya. Jadi orang yang mendengar, memberi telinga mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke room ini, saya secara khusus di room sini, saudara, kalau saudara hanya mau disembuhkan Tuhan, mau diberkati Tuhan, tapi tidak mau dengar firman, saudara tidak mau saudara keluar ke sana kemari, saya berani mengatakan saudara tidak akan bertumbuh dalam iman. Dan saya mengatakan bahwa saya berani berkata bahwa bisa saja saudara tidak akan mengalami mujizat. Saudara perlu memberi telinga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi dari firman Tuhan kita beriman, dan dari iman kita hidup dan melihat mujizat Tuhan. Secara khusus apa yang menjadi tekanan saya pada malam hari ini, yaitu mujizat kesembuhan ilahi, memiliki kesehatan ilahi. Tuhan mau supaya saya dan saudara mendengar, ya, ada kata yang berikut saudara melakukan, ya, itu juga membuat, ya, berasal dari kata asya, sedangkan kata mengikuti, ya, mengikuti berasal dari kata syamar, itu berpegang, memelihara dengan setia. Jadi Tuhan mau saya dan saudara, kalau saudara lihat tadi kita baca ayatnya, Tuhan seperti berulang-ulang bahwa mendengar itu adalah kunci untuk saya dan saudara belajar untuk mengalami kesehatan ilahi, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, di dalam Amsal 23, ya, ini perlu kita ketahui. Amsal 23 ayat 1 dan 2, itu di situ Salomo sedang berbicara tentang makan, pola makan kita. Dan di dalam ayat itu Salomo berkata, Amsal 23 ayat 1 2, ya, Amsal 23 ayat 1 2, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Perhatikan, disuruh memperhatikan apa yang di depanmu. Ayat yang kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Sudah pasti bahwa di sini kalau saudara lihat ayat, konteks ayat 1 dan 2, ini sedang berbicara tentang makanan. Jadi kalau saya dan saudara mau makan, ya,
di sini katakan kalau nafsu makanmu besar, taruh pisau di lehermu. Ya. Ya, saya suka khotbah kalau di daerah, saya sudah bilang kalau sekarang istri-istri lihat kalau suaminya makan banyak, jangan taruh pisau, taruh sensor saja di dekat meja makan. Supaya dia takut. Kalau pisau kan terlalu kecil, ya. Nah, kenapa ini ayat dikatakan oleh Salomo, saudara? Karena Salomo pada zaman itu juga sudah melihat bahwa penyebab dari penyakit dalam tubuh manusia itu juga karena nafsu makannya. Ya, kita makan berlebihan, kita makan tidak kontrol, ya. Kemudian kita pikir orang bikin kita, ada orang santet kita, padahal makannya yang bermasalah. Jadi saya dan saudara mesti jaga pola makan. Kalau mau sehat pun jaga. Saya sudah bilang kepada saudara, saya makan sampai sekarang makan apa saja, tapi tidak banyak, tidak sering, ya, karena memang jarang, ya. Tapi saya masih makan apa saja, tapi saya jaga, saudara. Ya, malam hari saya berusaha, ya, tidak tiap malam, saudara. Berusaha untuk tidak makan nasi lagi, ya. Ya, ada banyak informasi sekarang di media soal kesehatan. Nah, saudara, mereka ada dokter, jadi mereka mengatakan hal-hal yang baik. Tapi saya dan saudara harus belajar. Ya, seringkali penyakit disebabkan oleh pola makan kita yang salah. Itu sebabnya kita harus juga menjaga. Nah, bagi saya Amsal adalah firman Tuhan, ya. Jadi Amsal menulis kepada kita untuk saya dan saudara sebagai orang percaya menjaga pola makan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang berikut juga adalah saya dan saudara kalau ingin sehat, firman Tuhan juga mengajar kita. Memang di sini Paulus bicara tentang terbatas, tapi dalam 1 Timotius 4 ayat 8 Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Paulus tidak bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa latihan badani itu tidak ada guna. Paulus bilang terbatas gunanya, dan terbatas di sini sudah pasti menyangkut kepada kesehatan. Pada zaman Paulus, saudara, ya, di Yunani itu sudah ada perlombaan-perlombaan, ya, sudah ada lomba olahraga, ada olimpiade. Jadi Paulus juga berbicara tentang latihan badani. Dia tidak mengatakan tidak ada guna, dia bilang terbatas, tapi ada guna. Nah, dulu zaman Paulus itu orang jalan kaki. Dulu zaman Paulus itu orang tidak pakai kendaraan. Sekarang saudara tinggal saja saudara pesan ojek online dan saudara bisa langsung, ya, saudara bisa langsung naik di depan pintu rumahmu, ya, di depan pintu pagarmu. Jadi di sini kalau zaman Paulus orang itu berjalan kaki, jadi ya dengan sendiri dipaksa untuk berolahraga. Nah, zaman sekarang kita harus memaksa diri. Saya mau bilang kepada saudara, saya masih senam sampai sekarang. Ya, senam yang cukup berat, saudara. Ya, tidak memaksa diri, tapi cukup, menurut saya cukup berat. Tapi karena saya belajar, saudara, saya membaca artikel, mendengarkan video dari para dokter. Saudara-saudara, kalau kita tidak olahraga 1 minggu saja, itu kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Usia kita langsung turun. Itu sebabnya pentingnya olahraga. Minimal, kalau saudara 40 tahun minimal jalan kaki. Saya suka lihat Bunda Lilian di VT-nya, Bunda Lilian jalan pagi. Ya, itu bagus, saudara. Karena penting kita berolahraga. Kenapa? Supaya kita menjadi sehat. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak jalan kaki, minimal jalan kaki, satu waktu saudara, karena kekuatan umur panjang itu ada di kaki. Umur panjang itu ada di kaki. Jadi kalau saudara punya kaki lemah, saudara akan cenderung tidak akan umur panjang. Saudara harus belajar untuk menguatkan kaki saudara. Saudara harus berolahraga, ya. Supaya saya dan saudara, ya, supaya saya dan saudara menjadi orang yang sehat, ya, orang yang sehat. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu
sesuatu yang penting. Kita harus belajar dengar firman, ya, dengar firman. Nah, saya ingin katakan kepada saudara bahwa kita perlu belajar, mulai belajar menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita belajar dengar firman Tuhan sehingga Tuhan memimpin kita, termasuk menolong memimpin kita di dalam kesehatan. Iya, mantap Ibu Lita mau jalan jam 4 pagi. Ya, kita bisa untuk berusaha untuk sehat. Kita belajar untuk mendengarkan Tuhan memimpin saya dan saudara untuk kita sehat, melakukan, mentaati firman-Nya. Saya ingin satu sharing kepada saudara di samping bicara tentang kesehatan. Kalau saudara pergi ke dokter, saya ingin bilang kepada saudara, saudara pergi ke dokter, saudara harus berdoa dulu, berdoa banyak. Kenapa? Karena kalau dokter salah diagnosa, dia memberikan saudara obat yang salah, itu sangat berbahaya. Ya, ada banyak orang ya yang saya tahu ceritanya. Mereka pergi ke dokter, diberikan obat yang salah, dan mereka minum bertahun-tahun dan efek sampingnya terjadi atas tubuh mereka. Karena itu kita perlu berdoa supaya waktu dokter mendiagnosa, ya, dokter mendiagnosa kita, kesehatan kita, dia menemukan penyakit yang benar dengan obat yang tepat, ya. Kalau tidak, saudara-saudara, bisa saja saya dan saudara bisa salah minum obat dan bisa berdampak. Dan saya mau katakan kepada saudara, kadang-kadang kalau kita tidak belajar dengar firman Tuhan, kita lebih dengar apa kata dunia. Maaf, mungkin ada dokter di sini, tapi apa kata dokter saja tanpa dengar firman, itu sangat berbahaya. Saya baru mendengar kesaksian daripada Ibu Debbie Basir, ya. Oh, enggak, ada dari seseorang saudara. Saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Dia di situ dia menceritakan tentang ada seorang saudara-saudara pergi ke dokter dan dokter berkata bahwa dia punya penyakit jantung, ya, dan dia akan mati, ya. Dan dia pikir saudara-saudara bahwa dia sudah mau mati. Nah, dia sedang ikut satu lomba. Karena dia pikir dokter bilang dia akan mati, jadi dia lomba saja, saudara. Ya, dia lomba, ikut lomba, dan saudara tahu dia juara karena dia orang yang bersemangat, ya. Dia juara dalam perlombaan itu, dan kemudian saudara-saudara dia mati, ya, dia mati. Tapi setelah dia mati dicoba dicari tahu, ya, orang untuk cari tahu dia punya informasi kesehatan. Dokter bilang dia jantung. Waktu dia dicari tahu, ternyata itu salah, saudara. Itu hasil pemeriksaan buat orang lain. Dia tidak ada masalah jantung, tapi dokter salah memberikan. Orang punya kasih ke dia hasilnya, jadi akhirnya dia mati, saudara. Karena apa yang dia dengar dari dokter. Nah, ini satu gambaran bahwa betapa pentingnya saya dan saudara sebagai orang percaya belajar untuk dengar firman Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan dengar dokter salah, tidak. Tuhan memakai dokter, tapi saudara perlu berdoa supaya dokter dipimpin oleh Tuhan. Dokter mendiagnosa secara benar sehingga saudara akan mengalami kesehatan ilahi yang datang dari Tuhan. Yang kedua, merdeka dalam kesehatan ilahi karena Tuhanlah kesembuhan kita. Sekali lagi, merdeka dalam kesehatan ilahi karena Tuhanlah kesembuhan kita. Ya, sekali lagi saya baca kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 tadi. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, kata menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara, berasal sebentar. Kata menyembuhkan itu berasal dari bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Sebentar, ini ketindis sebentar. Wah. Sebentar ya, saudara.
ada yang salah. Iya. Ada yang ketindis. Ini kalau pakai teknologi ini kadang-kadang gitu. Tapi jelas Pak, Bapak cakap jelas. Tidak, bukan alatnya. Ini apa? iPad yang saya pakai ini ada ketindis, jadi catatannya hilang. Sebentar. Catatannya aja yang biasanya ada di sini, tapi iya. Oh, sudah kembali. Iya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan kata menyembuhkan, ya itu berasal dari kata Ibrani Rafa. Rafa atau Rapa itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja mempunyai arti menyembuhkan. Kata Rapa itu juga mempunyai arti memperbaiki. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam tubuh kita, ya, untuk memperbaiki kesehatan kita. Mungkin kita secara usia tua, tapi dengan kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Bahkan ada yang dijelaskan memperbaiki seperti menjahit, saudara. Di dalam King James Version itu kiasan untuk menyembuhkan. Jadi Tuhan mau menyembuhkan saya dan saudara. Tuhan mau memberikan kepada kita kesembuhan. Tuhan mau memberikan kepada saya dan saudara kesembuhan ilahi. Yang penting kita percaya kepada Dia. Ya, Dia bisa mengizinkan sakit penyakit, tapi kalau kita percaya, kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Dia, maka Dia dapat menyembuhkan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Yehova Rafa. Ya, itu sebabnya saya seringkali dalam khotbah-khotbah kalau saya bicara tentang kesehatan Bapak Ibu Saudara atau kesembuhan, saya suka berkata kepada orang-orang atau jemaat Tuhan, ya, apalagi mereka yang sudah tua. Seringkali saudara-saudara kita terperangkap di dalam falsafah yang salah. Salah satu falsafah yang salah adalah orang selalu berpikir bahwa orang tua itu harus sakit-sakitan. Orang tua itu harus menderita penyakit. Nah, seringkali saya bertanya begini, ada ayat di mana yang berkata bahwa orang tua itu harus sakit? Ada ayat di mana? Tidak ada ayat firman Tuhan. Bahkan firman Allah dalam kitab Yesaya memberikan jaminan kepada orang tua yang putih rambutnya, Tuhan menggendong. Tuhan menggendong mereka, Tuhan menggendong, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menghendaki kita sehat. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, yang perlu kita pikir yang pertama adalah saya percaya saya akan disembuhkan Tuhan. Ya, itu soal kapan Tuhan menyembuhkan itu urusan Tuhan. Tapi yang paling perlu kita taruh dalam pikiran kita bahwa Tuhan mau saya sehat. Tuhan mau saya sehat. Tuhan mau tubuh saya sehat. Ya, karena itu yang penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya belajar apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya sehat sudah jalan 57 tahun karena saya menanamkan diri bahwa Tuhan mau saya sehat. Saya ada penyakit, ada gejala penyakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan mau saya sehat. Ya, tadi waktu sore, ya, kita di tempat di rumah saya ada ibadah. Saudara, ada perjamuan kudus, teman pendeta saya yang melayani. Ya, waktu saya menerima roti dan anggur, saya berkata-kata dengan iman, saya memperkatakan iman, saya mendeklarasikan iman. Waktu saya makan tubuh Kristus, saya minum darah Kristus mengalir dalam tubuh saya dan saya sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena saya percaya itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan kita. Dia adalah Yehova Rafa. Ya. Dalam satu penjelasan dikatakan begini, ya, Yehova Rafa yang
Dalam Keluaran 15 ayat 26 yang tadi kita baca, sebenarnya dia mempunyai pengertian begini. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Dalam tubuh berarti dengan mencegah dan menyembuhkan penyakit. Dalam jiwa berarti dengan mengampuni kesalahan. Ya. Nah, ini kita dapat alami Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau saya dan saudara sehat. Dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, kita terus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau kita sehat. Ya, itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Jadi Tuhan sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, dan oleh bilur Kristus kita sudah sembuh. Kamu telah sembuh. Ya, artinya kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita percaya kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Kita percaya ada mujizat bagi kita. Kita percaya kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena itu sebagai orang percaya, saya dan saudara harus belajar untuk percaya dan meyakini bahwa Tuhan mau saya sehat. Saya tidak tahu, kalau mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, kalau saya kalau Tuhan mau kasih sakit saya mau. Jangan saudara. Saya berdoa, Tuhan mau panggil saya sedang sehat-sehat. Ya, mendadak saya pulang saja ke surga. Saya tidak mau sakit, saya tidak mau jadi beban buat anak istri. Tapi sekali lagi ada bagian yang kita harus lakukan. Saya berolahraga, saya jaga pola makan, saya jaga pola minum, ya. Saya menjaga banyak supaya saya sehat, supaya saya kuat, supaya saya segar, saudara-saudara. Nah, firman Allah sudah memberikan jaminan, kunci untuk kita sehat. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya Tuhan mau supaya kita bersuka cita. Masih ada masalah, masih ada tantangan, masih ada pergumulan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit, tapi percaya bahwa Tuhan menghendaki saya dan saudara memiliki kesehatan ilahi. Kita merdeka dalam kesehatan ilahi, sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin ada masalah, mungkin ada sakit penyakit, tapi Mazmur juga 37 ayat yang keempat, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, jadi mari kita belajar untuk bergembira karena Tuhan, karena janji Tuhan, karena firman Tuhan. Kalau engkau sedang ada yang mendengarkan khotbah ini, engkau sakit, saya mau katakan bergembira karena Tuhan. Berdiri di atas janji firman Tuhan bahwa Dia adalah kesembuhan. Dia Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Maka engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Berdiri di atas janji firman Tuhan. Berterima kasih kepada dokter buat diagnosanya, tetapi berdiri di atas firman Tuhan, maka engkau akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu saudara, tadi saya sempat lihat video dari Pendeta Billy Lantang. Saya posting ulang di akun saya. Nah, di situ dikatakan bahwa saya sempat menceritakan ini, tapi ini cerita lengkapnya dari Billy Lantang. Ya, dia kena kanker leukemia dan dokter sudah vonis bahwa dia 3 bulan saja, sisa hidupnya 3 bulan. Dia kena kanker yang jarang, ya, satu jenis kanker yang luar biasa, leukemia, tapi jenisnya. Ya, jadi di dalam leukemia itu ada beberapa jenis lagi. Dan dia adalah penyakit yang leukemia yang sangat parah. Dia hanya bisa hidup 3 bulan saja. Dan saudara-saudara, dokternya bicara dengan jujur. Kalau saudara nonton VT-nya itu, ya, dokter berkata bahwa apa yang kamu derita, mereka akan kemo dan cairan yang masuk itu mengerikan. Dia katakan bahwa kalau suster saja waktu dia memasang cairan itu, ya,
lewat infus itu, kalau cairan untuk kemo itu jatuh kena di tangan dari suster akan terbakar. Nah, yang mau dimasukkan ke tubuh dari pendeta Billy Lantang itu 500 ml. Ya, suatu jumlah yang cukup banyak ya. Kalau tidak salah itu setengah liter ya. Mau dimasukkan ya. Dan waktu dokter selesai, saudara, dia sebagai manusia dia lihat diagnosa itu, dia lihat apa yang menjadi kata-kata dari dokter, dia ingat itu. Tapi waktu besok pagi dia berdoa, saudara, Tuhan berbicara kepada dia dari Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Di situ dikatakan, Amsal 4 ayat 20 sampai 22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, saudara tahu bahwa pendeta Billy Lantang menerima firman Tuhan ini dan dia meyakini bahwa dia sembuh. Teman-teman di ruangan di mana dia dirawat di di Singapura meninggal di ruangan itu. Tapi pendeta Billy Lantang disembuhkan oleh Tuhan dan masih melayani sampai sekarang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk kita sehat. Adalah kehendak Tuhan untuk kita mengalami mujizat. Adalah rencana Tuhan untuk kita melihat perbuatan Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi ada orang sakit yang sudah didoakan mati. Ya mungkin itu waktunya untuk dia pulang. Tapi kalau engkau masih ada, terus percaya bahwa Tuhan mau engkau sembuh. Kalau Tuhan mau engkau pulang, itu adalah kesembuhan yang sempurna. Karena engkau pulang ke surga. Tapi kalau Tuhan masih mau engkau hidup di dunia, percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan dia akan pakai hidupmu untuk menjadi kesaksian, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang.